Kamu adalah seseorang yang tak akan pernah mau ditawar-tawar. Dan dia akhirnya sadar, kamu bukan tipe yang bisa dipermainkan, lalu diharapkan tetap tinggal. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia kagum padamu, harga dirimu selalu di atas cinta. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia berusaha keras untuk membangun koneksi denganmu, dan mungkin awalnya niatnya tampak tulus, atau setidaknya terlihat seperti itu dari sudut pandangnya. Karena dia mulai dari hal-hal kecil yang tampak sederhana, seperti mengajakmu berbincang tentang hal-hal ringan yang seolah-olah tidak penting, tapi sebenarnya punya tujuan tertentu untuk membuka jalan agar kalian bisa lebih dekat. Dia mungkin juga mulai menunjukkan perhatian yang kelihatannya tulus, menanyakan kabar, berbagi cerita pribadi, atau sekadar memperhatikan detail kecil yang kamu ceritakan agar tampak peduli dan ingin tahu tentang dirimu. Kadang, dia mencoba menciptakan suasana yang terasa alami dan akrab, seolah-olah kalian sedang membangun tim atau sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Padahal di balik itu semua, ada niat yang lebih dalam dan tersembunyi, yang mungkin hanya dia sendiri yang menyadarinya. Dia bahkan mungkin pura-pura peduli, menunjukkan empati yang tampak nyata, berusaha menunjukkan bahwa dia benar-benar menganggapmu penting. Padahal di balik semua itu, ada jarum-jarum kecil yang perlahan menusuk ke dalam. Kamu bisa merasakan ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan di balik tatapannya. Sesuatu yang seperti mengukur, menimbang, dan memantau setiap gerak dan kata-katamu. Seolah-olah dia sedang melakukan analisis mendalam untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan kekuatan yang dia miliki terhadapmu. Dia ingin hubungan yang seimbang, yang tidak berat sebelah, di mana kedua pihak saling memberi dan menerima tanpa merasa dirugikan. Tapi dia hanya akan menerima jika itu tidak mengganggu egonya yang selalu ingin merasa superior, selalu merasa sebagai yang lebih tahu, lebih punya kendali, dan lebih unggul. Jadi, dia berusaha menjaga citranya agar tetap kokoh, agar merasa aman dan nyaman di atas fondasi egonya yang selalu ingin merasa tak tergoyahkan. Bahkan jika itu berarti harus menekan perasaan dan kebutuhanmu agar dia tetap merasa di atas Vena. Tapi, di balik semua itu, kamu bisa merasakan bahwa ada ketidakpuasan yang tersimpan di dalam dirinya. Sebuah keinginan yang jauh dari kata tulus, yang hanya muncul saat dia merasa aman dan tidak terancam. Namun ketika keadaan mulai memanas, dan dia merasa kehilangan kendali, sikapnya mulai berubah. Perlahan, dia menunjukkan sisi manipulatifnya yang selama ini tersembunyi, di balik senyum manis dan sikap tenang, yang seolah-olah lembut dan penuh perhatian. Padahal sebenarnya itu adalah permainan psikis yang sangat halus dan penuh strategi. Dia mulai memberi kata-kata yang manis, yang terasa seperti ramuan ajaib yang mampu membuatmu merasa istimewa dan dihargai. Tetapi di saat yang sama, dia juga mulai menarik diri, mengabaikanmu secara perlahan, seolah-olah menguji seberapa besar kamu akan bertahan dan seberapa kuat perasaanmu. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana perasaan itu seperti dipermainkan, ditarik ulur dari satu harapan yang tinggi ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dari pengakuan yang tampak tulus ke pengabaian yang menyakitkan. Membuatmu merasa seperti sedang terombang-ambing di lautan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Rasanya kamu seperti sedang berada di pusaran yang tak berujung, yang di dalamnya kamu harus berjuang keras untuk mempertahankan kepercayaan dan harga dirimu. Sementara dia menikmati permainan itu seolah-olah dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan penuh atas perasaanmu. Luka-luka kecil itu perlahan mengikis kepercayaan dan keyakinanmu, meninggalkan bekas yang sulit dihapus, dan membuatmu merasa semakin rapuh dan ragu. Tapi, kamu sadar satu hal yang sangat penting. Bukan kamu yang seharusnya merasa bersalah. Bukan kamu yang harus menyesal. Karena akhirnya, dia yang harus menunduk dan mengakui kekalahannya. Kehilangan kekuasaan atas dirimu, yang kini berjalan dengan kepala tegak, penuh stabilitas dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kamu sudah belajar untuk tidak lagi terperangkap dalam permainan emosinya.
Dan saat kamu melangkah maju dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, dia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, merasa kagum sekaligus menyesal, karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang dulu dia anggap remeh dan sepele, tapi kini menjadi kekuatan terbesar yang mematahkan semua permainan dan manipulasi yang dia lakukan. Dia menyadari dalam keangkuhannya bahwa apa yang dulu dia anggap sebagai kekuatan, kemampuan untuk memanipulasi, mengendalikan, dan bermain-main dengan perasaan orang lain, ternyata hanyalah bayang-bayang dari kekuatannya sendiri yang perlahan memudar. Karena melihatmu berjalan dengan penuh keyakinan dan harga diri yang kokoh, membuatnya merasa terguncang dan merasa bahwa semua usahanya selama ini tidak ada artinya lagi. Dia menyadari bahwa semua permainan, semua kata-kata manis, dan sikap dinginnya dulu tak mampu lagi menandingi kekuatanmu yang sekarang tampak begitu tenang, teguh, dan penuh keaslian. Di balik semua itu, ada penyesalan yang mendalam yang mulai menyelimuti dirinya. Karena dia menyadari bahwa kehilanganmu adalah kekalahan terbesar yang pernah dia alami. Lebih dari sekadar kehilangan seseorang, itu adalah kehilangan bagian dari dirinya sendiri, yang selama ini dia anggap tak tergantikan. Sekarang, saat dia menyaksikanmu melangkah dengan kepala tegak, penuh kebanggaan dan keberanian, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa kagum, sekaligus menyesal yang mendalam karena dia tahu bahwa semua usaha dan permainan yang dulu dia bangun, pada akhirnya hanyalah bayang-bayang dari kekuatan yang sebenarnya tak pernah dia miliki. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang dalam, dan kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang seharusnya dia jaga dan hargai sejak awal. Sebuah pelajaran berharga yang akhirnya dia pahami terlalu terlambat, dan yang akan terus membayang-bayang di dalam pikirannya, sebagai pengingat bahwa kekuatan sebenarnya bukan dari permainan dan manipulasi, melainkan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menghargai orang lain dengan tulus. Apakah dia akan mencoba kembali dengan cara yang lebih tulus? Dalam hati yang penuh keraguan dan harapan yang tersembunyi, dia menyadari bahwa untuk bisa benar-benar mendekatimu lagi dan membangun sesuatu yang kokoh dari awal, dia harus benar-benar memulai dari sebuah titik yang sederhana. Dari sesuatu yang kecil dan nyata, seperti energi Page of Pentacles yang melambangkan niat tulus dan keinginan yang murni untuk memperbaiki keadaan. Meskipun semuanya masih jauh dari sempurna dan penuh ketidaksempurnaan yang membuatnya merasa takut dan ragu. Dia sedang belajar untuk tidak terburu-buru, menanamkan kesabaran yang mungkin selama ini terasa sulit dan asing baginya. Karena dia tahu bahwa perubahan yang nyata tidak bisa dipaksakan, melainkan harus tumbuh secara alami dan perlahan. Seperti menanam benih yang membutuhkan waktu agar bisa tumbuh dan berkembang, menjadi sesuatu yang indah dan berbuah lebat. Dia berharap bahwa, melalui proses ini, waktu akan menjadi saksi yang akan membuktikan bahwa niat dan usahanya benar-benar tulus, dan bahwa perubahan yang dia lakukan bukan sekadar omong kosong belaka, melainkan sebuah langkah nyata menuju kedewasaan dan kedalaman perasaan. Namun, kenyataan di lapangan seringkali tidak seindah bayangan dan tidak semudah yang dia bayangkan. Ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, luka-luka yang dalam dan menyakitkan, yang terus membekas di dalam hati dan pikiran, baik dari dirimu maupun dari dirinya sendiri, dan luka-luka itu seperti Ten of Swords yang menusuk dari belakang, meninggalkan bekas yang sulit dihapus, dan terus membayangi setiap langkahnya seakan-akan bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Luka-luka ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis, yang membuatnya merasa takut dan ragu untuk melangkah lebih jauh, takut mengulangi kesalahan yang sama, dan takut bahwa semua usaha perbaikan ini akan sia-sia jika luka-luka itu terus membekas dan tidak pernah sembuh secara utuh. Di balik semua ketakutan dan keraguan-raguan itu, dia merasakan keinginan yang sangat kuat dan mendalam untuk memperbaiki semuanya, untuk mengatasi semua konflik dan ketegangan yang muncul, serta mengatasi ketidaksepahaman yang sering memicu pertengkaran dan saling menyakiti. Seperti yang tergambar dalam Five of Wands. Dia berjuang, bukan hanya melawan keadaan di luar, tetapi juga melawan egonya sendiri yang seringkali menghalang-halangi langkahnya, dan membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran setan, ketidakpastian, dan kebimbangan.
Dia menyadari bahwa perjuangan ini bukanlah hal yang mudah dan tidak akan selesai dalam semalam. Tetapi dia tetap bertekad untuk berusaha, karena dia tahu bahwa hanya dengan keberanian dan ketekunan, dia bisa melewati semua rintangan ini dan menemukan jalan menuju kedamaian dan keutuhan hati. Dalam proses ini, dia mulai bergerak perlahan, meskipun penuh keraguan dan ketidakpastian, karena dia tahu bahwa satu-satunya jalan menuju perubahan yang nyata adalah dengan meninggalkan pola-pola lama yang penuh luka dan drama, yang selama ini telah menghambat dan merusak hubungan kalian berdua. Seperti Six of Swords, dia sadar bahwa untuk menuju ke tempat yang lebih baik dan lebih tenang, dia harus berani meninggalkan semua kekacauan dan kebisingan yang selama ini mengisi hari-harinya, dan berani menatap masa depan yang penuh harapan, kedewasaan, dan pengertian. Dia ingin melangkah ke arah yang lebih damai, ke arah yang lebih penuh cinta dan pengertian, di mana dia bisa benar-benar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan penuh pengertian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, terutama terhadapmu yang selama ini menjadi pusat dari segala harap dan doanya. Dan semua proses panjang ini yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian sebenarnya didorong oleh perasaan yang sangat lembut dan dalam di lubuk hati yang tak pernah benar-benar pudar, meskipun waktu berlalu dan berbagai kejadian menyakitkan silih berganti. Di dalam sanubarinya, kamu tetap sosok Queen of Cups, penuh kasih, hangat, dan tulus, seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan luka-luka terdalam yang pernah ada dan yang selalu meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidupnya. Meskipun dunia di sekelilingnya terus berubah dan waktu terus berjalan tanpa henti, dia merasa bahwa cintanya padamu tetap utuh dan tidak pernah pudar, bahkan semakin mendalam dan tulus setiap hari. Karena baginya, kamu adalah seseorang yang sangat istimewa, yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan memberi arti baru dalam hidupnya. Dan dia selalu memendam harapan bahwa suatu saat nanti, dengan segala usaha dan pengorbanan yang dia lakukan, kalian bisa kembali bersatu dalam keikhlasan yang mendalam dan penuh pengertian, menyusun kembali kisah kalian yang sempat terhenti dan memperbaharui ikatan yang pernah membuat hati bergetar penuh cinta dan harapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.